Di Capsule Corporation, Trunks terkejut saat Bulma mengatakan bahwa Piccolo sedang melawan android yang diciptakan oleh Dr. Hedo. Trunks mengatakan bahwa ia dan Goten sudah pernah bertarung dengan android ciptaan Dr. Hedo sebelumnya. Trunks berspekulasi bahwa yang dilawan Piccolo saat ini pasti adalah model yang lebih kuat yang membuat Bulma menjadi bingung. Trunks kemudian menjelaskan bahwa Piccolo mungkin dalam masalah karena android yang mereka temui sebelumnya sudah cukup kuat. Bulma bertanya mengapa Trunks merahasiakan hal ini darinya, namun Trunks mengatakan bahwa ibunya tidak mungkin percaya dan justru malah memarahinya saat mengetahui jika Trunks bermain-main tentang menjadi pahlawan. Bulma pun menyalahkan dirinya sendiri sebab ia seharusnya dapat mencegah Dr. Hedo andai dirinya mau mendengarkan Trunks. Goten telah tiba dengan menaiki awan Kinton dan Bulma menyuruh mereka berdua untuk segera pergi membantu Piccolo. Saat Bulma menyiapkan pesawatnya, Trunks menceritakan semua yang terjadi kepada Goten. Mereka semua pun bersiap untuk berangkat. Namun karena Goten dan Trunks tidak dapat menentukan pancaran energi Piccolo dengan benar karena dirasa mirip dengan Dende, Bulma pun memutuskan untuk menjemput Krillin dan Android 18. Di markas Red Ribbon, setelah membangkitkan kekuatan barunya, Piccolo muncul dari bawah, sementara semua orang menyaksikan dengan terkejut saat melihat wujud baru Piccolo. Gamma 2 menyerang Piccolo dan melepaskan rentetan pukulan kepadanya, namun semua serangannya membuat Piccolo tak bergeming sedikit pun. Dan dengan wujudnya yang kini lebih kuat, Piccolo mengalahkan Gamma 2 hanya dengan satu pukulan. Dengan Magenta dan Carmine yang melihat jika kedua Gamma telah dikalahkan, mereka berdua mencoba untuk kabur. Dr. Hedo yang mencurigai tindakan Magenta selanjutnya mencoba untuk mengejarnya. Pan segera melepaskan borgol di lengannya dan mengalahkan beberapa prajurit Red Ribbon. Terancam oleh Pan, Carmine menembakkan pistol ke arahnya. Namun Pan berhasil menghindari semua tembakannya. Marah pada tindakan Carmine, Gamma 2 menembak pistol yang ada di lengan Carmine. Gamma 2 sekarang mengetahui jika Red Ribbon adalah komplotan jahat yang sebenarnya. Dan Pan langsung menyerang Carmine hingga membuatnya pingsan. Kedua Gamma yang menyadari bahwa mereka telah ditipu menghentikan pertarungan mereka dengan Gohan dan Piccolo. Sementara itu, Magenta berniat untuk membangkitkan sel Max, tetapi Dr. Hedo mencoba menghentikannya. Magenta lalu menembak Dr. Hedo dan bersiap melepaskan sel Max. Namun Dr. Hedo sudah ada di belakangnya sambil mengungkapkan jika ia sudah memodifikasi kulitnya untuk tahan dari tembakan atau benturan. Magenta turut mengatakan bahwa ia juga telah memodifikasi beberapa bagian tubuhnya menampilkan tubuhnya yang kini sebagian sudah menjadi cyborg. Saat Magenta bersiap untuk bertarung, ia disengat di bagian belakang leher oleh Hachimaru, yang mana racun tersebut mulai membunuhnya. Magenta pun menggunakan saat-saat terakhirnya untuk melepaskan sel Max. Pertarungan tampak telah berakhir. Semua orang berkumpul kembali. Bulma telah tiba dengan membawa Trunks, Goten, Krillin, dan Android 18. Piccolo terkejut saat melihat Goten dan Trunks telah tumbuh lebih besar sejak terakhir kali mereka bertemu. Gohan mengatakan bahwa bangsa Seiya cenderung tetap pendek sampai mereka mencapai usia tertentu, di mana mereka akan mengalami percepatan pertumbuhan yang signifikan. Gohan bertanya kepada Piccolo tentang wujud barunya, dan Piccolo mengatakan bahwa itu berkat Shenron, yang memberikan sedikit bonus kekuatan kepadanya. Gohan meminta Piccolo untuk memberikan nama pada wujud barunya, dan setelah diberitahu oleh Gohan bahwa Piccolo berwarna oranye, Piccolo pun memutuskan untuk memberi nama wujud tersebut dengan sebutan Piccolo Orange. Langit menjadi gelap, dan sel Max, makhluk merah raksasa yang menyerupai sel dalam bentuk kedua, muncul dari bawah pangkalan. Dr. Hedo mencoba melarikan diri dari monster itu dengan kendaraan melayang, tetapi terkena ledakan dari kendaraannya saat sel Max melepaskan kekuatannya. Karena khawatir dengan pencipta mereka, kedua Gamma bergegas menyelamatkan Dr. Hedo, tetapi mereka dihentikan oleh sel Max. Kedua Gamma pun mencoba untuk menghadapi sel Max dengan sisa kekuatan mereka. Piccolo melemparkan kacang Senju kepada Gohan, namun Gohan gagal menangkapnya dan menjatuhkannya. Saat Piccolo memarahi Gohan karena menyia-nyiakan kacang Senju, Trunks dan Goten memutuskan untuk maju dan berubah menjadi Saiyaman X1 dan Saiyaman X2. Trunks dan Goten maju menyerang sel Max, namun mereka berhasil ditepis dengan mudah. Trunks dan Goten pun kembali bangkit dan memberitahu semua orang untuk tidak khawatir, serta menyuruh Gohan dan Piccolo untuk beristirahat sejenak karena sudah bertarung. Goten dan Trunks pun berubah menjadi Super Saiya dan dengan kecepatan serta kemampuan manuver yang meningkat, mereka berdua berhasil meneruskan serangan pada sel Max.
Gamma 1 lalu menyadari jika Saiyaman X1 dan X2 sangat mirip dengan mereka dan mengatakan jika Dr. Hedo pernah berkata pada mereka bahwa mereka berdua diciptakan berdasarkan sepasang pahlawan keren yang pernah ia lihat. Hal itu pun dikonfirmasi oleh Gamma 2. Gamma 1 dan Gamma 2 pun bergabung untuk membantu Gohan dan Trunks. Mereka semua lalu menggunakan pose pahlawan mereka masing-masing dan bekerja sama melakukan teknik Tornado Super Hurricane. Menghantam langsung perut Cellmax membuat ia terdorong mundur ke gunung. Cellmax segera bangkit kembali tanpa terluka sedikit pun dan melepaskan lebih banyak kekuatannya. Hanya dalam sekejap mata, Cellmax mengalahkan kolaborasi keempat superhero tersebut. Gohan dan Piccolo menyadari bahwa seiring berjalannya waktu, kekuatan Cellmax akan terus tumbuh. Ditambah, Cellmax juga mulai terbiasa dengan pertarungan. Sebagai upaya terakhir, Goten dan Trunks memutuskan untuk bergabung menjadi Gotenks. Tetapi karena sudah bertahun-tahun tidak melakukan tarian fusion, mereka tidak berhasil dan malah menghasilkan versi gemuk dari bentuk tersebut yang dengan cepat dikalahkan Cellmax. Tak ada pilihan lain. Gohan, Piccolo, dan Android 18 mencoba untuk menghadapi Cellmax, namun semua serangan mereka tak berdampak apapun. Gamma 1 lalu menyuruh mereka semua untuk mengincar bagian atas kepalanya. Karena bagian itu merupakan titik lemah yang dipasang oleh Dr. Hedo untuk berjaga-jaga seandainya Cellmax mengamuk. Gamma 2 lanjut memperingatkan semua orang bahwa begitu titik lemah itu berhasil ditembus, hal itu dapat menciptakan ledakan dahsyat di mana mereka semua harus segera menjauh. Semua orang pun mencoba mengincar bagian atas kepala Cellmax, tetapi mengalami kesulitan karena tubuhnya yang terus bergerak. Setelah Gamma 1 mengalihkan perhatiannya, Gamma 2 melancarkan serangan dahsyat dari jarak dekat, memberikan Piccolo kesempatan untuk melancarkan serangan di atas kepala Cellmax, tetapi harus gagal karena daya serangannya yang masih kurang. Cellmax yang marah lalu melepaskan laser energi dan menyerang ke segala arah. Tepat saat itu, Krillin berhasil menyelamatkan Pan dari serangan laser di detik-detik terakhir. Saat Gohan, Piccolo, Gamma 1 dan Gamma 2 berlindung di balik puing-puing, Gamma 2 menyadari bahwa satu-satunya cara mengalahkan Cellmax adalah serangan kuat secara langsung. Ketika Gamma 1 menawarkan diri untuk bergabung dengan Gamma 2 dalam serangan kuatnya, Gamma 2 menolaknya dengan mengatakan bahwa tugas Gamma 1 adalah menyelamatkan Dr. Hedo yang sebenarnya masih hidup. Gamma 2 pun tersenyum dan meminta Gamma 1 untuk lebih teliti lagi. Saat yang lain menyusun rencana, Android 18 menghantam Gotenks dengan keras ke arah Cellmax, menanduk Cellmax tepat di titik lemahnya, menyebabkan beberapa retakan di kepala Cellmax. Sementara itu, Gamma 2 berencana mengorbankan dirinya untuk memberikan serangan terkuatnya. Ia mengumpulkan semua energinya dari atas langit dan menyerang kepala Cellmax dengan serangan pamungkas yang mengorbankan nyawanya. Dengan kerjasama dari semua orang yang mencoba mengalihkan perhatian Cellmax, Cellmax ditempatkan pada posisi yang memungkinkan Gamma 2 dapat menyerang bagian atas kepalanya. Namun di detik-detik terakhir, serangan Gamma 2 sempat terlihat oleh Cellmax. Alhasil, Cellmax pun berhasil menahan serangan dahsyat tersebut dengan mengorbankan salah satu lengannya. Cellmax lalu mencoba menginjak tubuh Gamma 2 yang tak bernyawa, tetapi Piccolo kembali ke bentuk oranye untuk menahan kaki Cellmax. Krillin lalu mengingatkan Piccolo pada teknik pembesaran tubuhnya saat turnamen bela diri dunia, dan memintanya untuk kembali menggunakan teknik tersebut. Setelah tumbuh menjadi ukuran yang setara dengan Cellmax, Piccolo mendorong Cellmax dan menembakkan serangan energi dari mulutnya, membuat Cellmax terdorong jauh ke belakang. Melihat wujud raksasa Piccolo, Gohan yakin bahwa kemenangan dapat mereka raih. Tetapi Piccolo mengatakan kepadanya bahwa bertambah besar tidak meningkatkan kekuatannya. Piccolo kemudian memberikan kacang senju terakhir kepada Gohan dan mengatakan kepadanya bahwa Gohan sebenarnya bisa menjadi yang terkuat jika ia mau berusaha. Piccolo memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya pada kekuatan Gohan dan meminta Gohan untuk menunjukkan kekuatan sesungguhnya demi menyelamatkan dunia. Namun sebelum Gohan dapat mengambil kacang senju, Cellmax menembak lengan Piccolo, membuat kacang senju terlempar jauh. Cellmax pun segera menyerang semua orang sebelum ada yang sempat menangkap kacang senju. Ia mencengkram kaki Gohan dan membantingnya ke tanah. Gohan yang terluka melihat kacang senju akan jatuh ke dalam reruntuhan, tetapi Pan melompat dari gedung untuk mengambilnya. Tepat pada saat itu, Pan akhirnya berhasil mengetahui cara terbang dan melemparkan kacang senju kepada Gohan. Setelah memakan kacang senju, stamina Gohan kembali pulih
dan ia berubah ke kondisi ultimate-nya. Gohan pun bergegas kembali ke dalam pertempuran. Piccolo berhasil mendaratkan beberapa serangan kuat kepada Cellmax, tetapi kekuatannya masih belum sebanding dengan Cellmax. Gohan lalu muncul dan mendaratkan pukulan uppercut yang kuat kepada Cellmax. Tak sampai di situ, Gohan terus melancarkan serangan energi kuat membuat Cellmax harus terdorong jatuh ke bawah reruntuhan. Piccolo segera memberitahu Gohan bahwa ia akan melakukan apa saja untuk menahan Cellmax selama mungkin. Dan pada saat itu, Gohan harus melepaskan seluruh kekuatannya ke bagian atas kepala Cellmax untuk mengalahkannya. Cellmax pun kembali dengan penuh amarah serta kekuatannya yang kini telah meningkat. Saat Gohan mengumpulkan energinya, Piccolo berusaha sekuat tenaga untuk menahan Cellmax selama mungkin. Namun meski sudah berusaha sekuat tenaga, Piccolo tetap saja bukan tandingan dari Cellmax. Semua orang mencoba untuk membantu Piccolo, namun sayangnya mereka semua segera dikalahkan oleh Cellmax. Gohan ingin membatalkan pengumpulan energinya untuk membantu Piccolo yang sudah mencapai batasannya. Namun Piccolo memerintahkan Gohan untuk terus mengisi energinya sampai kekuatannya melampaui Cellmax. Cellmax lalu melemparkan Piccolo ke udara dan melepaskan rentetan ledakan energi ke arah Piccolo. Saat Cellmax melemparkan serangan dahsyatnya ke arah Piccolo, Gamma 1 segera terbang ke arah Piccolo. Namun keduanya terkena serangan tersebut. Dari bawah, Gohan yang melihat ledakan itu hanya bisa terdiam hingga sekujur tubuhnya dipenuhi oleh amarah. Iris matanya berubah menjadi merah dan ia berteriak mengeluarkan pancaran energi yang begitu besar. Dan ya, kini Gohan berada dalam wujud barunya dengan rambut putih atau Beast. Cellmax dengan sekuat tenaga mencoba menyerang Gohan, tetapi Gohan tak bergeming sedikit pun. Gohan bertanya, apakah kekuatan Cellmax hanya sebatas ini? Sebagai balasan, Gohan mendaratkan tendangan kuat ke arah perut Cellmax yang membuatnya terhempas jauh ke sisi gunung. Tepat pada saat itu, Piccolo mendarat di tanah dengan Gamma 1 yang ternyata berhasil melindungi Piccolo dengan barrier yang ia ciptakan. Melihat gurunya tak sadarkan diri, Gohan merasa khawatir. Cellmax bersiap melancarkan serangan terakhir yang mematikan dan mulai terbang ke langit. Ia menciptakan bola energi yang begitu besar dan ia padatkan kembali menjadi energi yang terkonsentrasi. Piccolo akhirnya tersadar kembali dan menjerat Cellmax dengan lengannya yang dapat memanjang. Piccolo memerintahkan Gohan untuk kembali mempersiapkan serangan terkuatnya. Ketimbang menggunakan Super Kamehameha, Gohan memilih untuk menggunakan teknik makan Kosapo milik gurunya. Saat merasakan serangan energi yang Gohan kumpulkan, Cellmax mulai merasa terancam dan terbang ketakutan. Piccolo meregenerasi lengannya dan terus menahan Cellmax dengan sekuat tenaga. Saat Cellmax mulai terbang menjauh untuk menghindari serangan Gohan, Gamma 1, Krillin, dan Android 18 berhasil menghancurkan sayap dari Cellmax. Piccolo pun berteriak memanggil Gohan untuk melancarkan serangannya, karena ini menjadi kesempatan terbaiknya untuk menyerang. Gohan langsung melepaskan makan Kosapo atau Special Beam Cannon ke arah Cellmax, yang kemudian Cellmax balas dengan bola energi miliknya, menyebabkan kedua serangan dahsyat itu berbenturan. Saat Cellmax mencoba mendorong bola energi miliknya dengan tangan, Goten dan Trunks bergegas untuk menendang tangan Cellmax. Hal ini memberi Gohan kesempatan untuk mendorong sinarnya menembus bola energi Cellmax, yang kemudian menembus inti di kepalanya. Cellmax yang sekarang sudah kalah jatuh ke tanah, di mana tubuhnya mulai mengembang. Semua orang pun segera pergi menjauh saat tubuh Cellmax akan meledak. Meskipun ledakannya cukup besar, semua orang berhasil selamat. Dengan berakhirnya pertarungan, Pan berlari untuk mencari ayahnya. Pan sempat dibuat kaget dengan penampilan baru Gohan dan Piccolo. Namun setelah mereka kembali ke wujud normalnya, Pan memeluk ayahnya dengan penuh rasa gembira. Sambil melihat Dr. Hedo memegang tangan Gamma 2 yang tak bernyawa, Piccolo menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan Cellmax tanpa bantuan kedua Gamma. Gohan berspekulasi bahwa bahkan Goku dan Vegeta akan kesulitan mengalahkan Cellmax.
Piccolo lalu mengingatkan Gohan bahwa inilah sebabnya Gohan harus terus berlatih dan jangan bermalas-malasan karena ancaman dapat datang di mana saja dan kapan saja. Piccolo lalu bertanya kepada Gohan teknik apa yang ia gunakan untuk mengalahkan Cell Max barusan. Ketika Gohan memberitahunya bahwa itu adalah makan Kosapo, Piccolo sempat malu-malu dan mengatakan jika itu adalah pilihan yang cerdas. Wah wah, siapa sih guru yang gak seneng kalau murid kesayangannya pakai teknik ciptaannya sendiri? Witwiu, Piccolo malu tuh guys sebenarnya, cuman so cool aja dia. Gamma 2 mulai lenyap dan Dr. Hedo yang menyesal mengakui bahwa ia sudah mengabaikan kebenaran karena godaan uang yang besar untuk penelitiannya dari Red Ribbon. Dr. Hedo lalu bersiap menyerahkan dirinya dan Gamma 1 kepada pihak kepolisian. Namun karena kedua Gamma turut andil atas kemenangan melawan Cellmax dan Dr. Hedo yang sebenarnya tidak memiliki niat jahat, Krillin berpikir ulang dan memutuskan untuk tidak jadi menangkap Dr. Hedo. Piccolo kemudian mengatakan bahwa Dr. Hedo bukanlah orang baik, tapi juga bukanlah orang jahat. Piccolo mengungkapkan jika yang terbaik adalah membiarkan apa yang terjadi menjadi masa lalu yang tidak boleh terulang. Dr. Hedo kemudian bertanya kepada Bulma apakah ia dan Gamma 1 dapat dipekerjakan untuk bekerja di Capsule Corporation. Dan setelah mengetahui bahwa Dr. Hedo telah memodifikasi kulitnya agar lebih kuat, Bulma berharap bahwa Dr. Hedo dapat mengembangkan perawatan kecantikan untuk membuat kulitnya tampak lebih muda. Meskipun sebenarnya hal ini Bulma lakukan agar Dr. Hedo tidak dimanfaatkan lagi oleh orang-orang jahat di luar sana. Dr. Hedo bersama Gamma 1 pun berterima kasih karena Bulma sudah mau menerima mereka untuk bekerja di Capsule Corporation. Pan kemudian memamerkan kemampuan terbangnya di depan semua orang, membuat Piccolo terkejut dan mengatakan bahwa latihan Pan akan lanjut ke fase berikutnya esok hari. Di tempat lain, setelah kematian Magenta dan kehancuran Cellmax, Carmine yang terluka bersama dengan segelintir anggota Red Ribbon melarikan diri dari pangkalan yang hancur. Prajurit nomor 15 bertanya pada Carmine tentang apa rencana selanjutnya. Carmine pun menjawab bahwa mereka harus kembali ke markas Red Farmasi terlebih dahulu. Setelah berjam-jam bertarung dan akhirnya sama-sama kehabisan tenaga, Goku dan Vegeta mencoba menyelesaikan pertarungan dengan satu serangan terakhir. Vegeta berhasil mendorong sedikit dada Goku terlebih dahulu, membuat Goku terjatuh karena tidak bisa menjaga keseimbangannya. Goku pun mengaku kalah. Vegeta yang merasakan kemenangan atas Goku untuk pertama kalinya tentu merasa sangat senang. Vegeta pun ikut tumbang setelah kehabisan tenaga. Dan dengan pertarungan yang akhirnya berakhir, Whis pergi mencari tongkatnya untuk memperbaiki kerusakan pada planet virus. Ketika melihat tongkatnya, Whis menyadari bahwa ia menerima panggilan tak terjawab dari Bulma. Ketika Whis menelpon kembali Bulma, Whis bertanya apakah Bulma menghubunginya karena ada makanan lezat di bumi. Bulma mengiyakannya dan mengatakan jika makanannya sudah dingin, jadi Whis harus menunggu lain kali. Bulma pun mengucapkan selamat tinggal, meninggalkan Whis yang bingung sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Berkat kerjasama dari semua orang, bumi pun sekali lagi berhasil diselamatkan meskipun tanpa adanya Goku dan Vegeta. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Like video ini jika kalian suka. Jangan lupa komen di bawah untuk kritik dan sarannya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.